Sebelumnya, izinkan saya untuk menjelaskan apa saja yang perlu teman-teman persiapkan sebelum menghadapi tes P3K 2024. Yang pertama, teman-teman harus membuat jadwal belajar dan alokasikan waktu minimal 30 menit setiap hari. Yang kedua, teman-teman harus belajar secara konsisten, berlatih dengan soal ujian, evaluasi diri dengan mengikuti TO, dan jaga kesehatan fisik dan mental. Selanjutnya, saya akan menjelaskan kisi-kisi kompetensi manajerial. Integritas, kerjasama, komunikasi, orientasi pada hasil, pelayanan publik, pengembangan diri dan orang lain, mengelola perubahan, dan kedelapan, pengambilan keputusan. Soal yang pertama. Susi adalah seorang karyawan yang berprestasi. Susi dipekerjakan di bagian administrasi. Suatu hari, seorang pelanggan datang mengadukan pelayanan perusahaan. Susi merasa tidak pernah melayani dia sebelumnya. Akan tetapi, pelanggan tersebut dengan sangat yakin menunjuk Susi yang melayaninya pada hari sebelumnya. Tindakan Susi sebaiknya: A. Memberikan pengertian bahwa ia salah paham. B. Menjelaskan bahwa Susi tidak pernah melayaninya. C. Langsung melayaninya sesuai kebutuhannya. D. Melakukan pengecekan riwayat pelanggan dan karyawan yang melayaninya. Baiklah, sekarang saya berikan kesempatan kepada teman-teman untuk menjawab sebelum kita bahas bersama. Selesai ya teman-teman ya? Baiklah, kita akan membahas bersama-sama pilihan A sampai D, yang mana yang paling tepat. Yang A, memberikan pengertian bahwa ia salah paham. Bisa juga ya teman-teman ya, kita tahan dulu jawaban A. Yang B, menjelaskan bahwa saya tidak pernah melayaninya. Oh, bisa juga ini ya. Nah, menjelaskan ini bisa juga, lebih tepat lagi yang B daripada yang A. Wah, yang A salah ya, lebih tepat yang B. Kita tahan dulu jawaban yang B. Selanjutnya yang C. Langsung melayaninya sesuai kebutuhannya. Nah, yang C ini lebih tepat ya, teman-teman ya, daripada yang B. Baiklah, kita tahan yang C. Selanjutnya yang D. Melakukan pengecekan riwayat pelanggan dan karyawan yang melayaninya. Nah, ini lebih tepat teman-teman, yang D. Ya, jadi sebelum kita melayaninya sesuai kebutuhannya, kita cek dulu riwayat pelanggan dan karyawan yang melayani konsumen atau pelanggan kita sebelumnya. Agar apa? Agar bisa menjaga nama baik kita. Nah, yang C salah, yang lebih tepat jawabannya adalah yang D. Maka, nilai yang paling tinggi pada soal nomor 1 ini adalah yang D. Ya, poin 3-nya itu di pilihan C, poin 2-nya di pilihan B, dan poin 1-nya di pilihan A. Nah, kita lanjutkan di soal nomor 2. Pak Umar mengajar di sebuah sekolah elit di DKI Jakarta. Pak Umar berinteraksi dengan siswa-siswi dari kalangan atas. Suatu hari, seorang wali siswa datang menemui Pak Umar. Ia datang membawa bingkisan dan menawarkan kerjasama. Ia menceritakan bahwa anaknya selalu memperoleh peringkat 2 di rapot. Ia ingin agar kali ini ia menempati peringkat pertama. Hal itu dilakukan sebab anaknya berulang tahun di hari pembagian rapot kelak. Tindakan Pak Umar sebaiknya: A. Mempertimbangkannya sebagai hadiah. B. Menerima bingkisan sebab itu adalah rezeki. C. Memberikan nilai sesuai kemampuannya. D. Nilai seseorang menggambarkan kemampuannya. Baiklah teman-teman, sekarang coba teman-teman pikirkan
Saya berikan teman-teman kesempatan untuk menjawab. Sekarang kita akan bahas bersama-sama. Untuk jawaban yang A, mempertimbangkannya sebagai hadiah. Oh, ini tidak boleh ya teman-teman ya. Jawaban yang A kurang tepat. Lanjut, yang B, menerima bingkisan sebab itu adalah rezeki. Oh, ini juga dihindari ya teman-teman ya. Jangan sampai kita bisa menerima suap. Ini A dan B kalau bisa dihindari. Yang C, memberikan nilai sesuai kemampuannya. Nah, ini jawaban bagus ini teman. Yang C teman-teman, ini jawaban yang bagus. Kita tahan dulu. Kita lihat pilihan yang D. Nilai seseorang menggambarkan kemampuannya. Jadi jawaban yang paling tepat ini menurut saya adalah yang C ya. Nah, ini yang nilai tertingginya ada di pilihan C. Nilai dengan poin ketiga ada di pilihan D, poin 2 di pilihan B, dan poin 1 di pilihan A. Baiklah teman-teman, kita lanjutkan di soal nomor 3. Budi dan Bayu adalah dua karyawan di sebuah perusahaan. Mereka bersahabat selama 15 tahun terakhir. Mereka tidak pernah berpisah. Akan tetapi, perusahaan menugaskan mereka untuk bekerja di kantor cabang yang berada di kota yang berbeda. Tindakan Budi dan Bayu sebaiknya A. Menjalankan tugas dengan profesional meski kehilangan sahabat. Yang B. Menjalankan tugas dengan baik dan tetap menjalin persahabatan. Yang C. Meminta perusahaan tidak menugaskan kami. Yang D. Meminta perusahaan untuk menugaskan kami di tempat yang sama. Nah, sekarang silakan teman-teman coba menjawab. Cukup ya, teman-teman ya. Kita bahas bersama-sama. Pilihan yang A, menjalankan tugas dengan profesional meski kehilangan sahabat. Aduh, ini tidak baik jawabannya A ini ya teman-teman ya. Kita eliminasi. Yang B, menjalankan tugas dengan baik dan tetap menjalin persahabatan. Nah, ini tepat ini teman-teman yang B ini. Kita lihat lagi pilihan C ya. Siapa tahu ada yang lebih tepat lagi. Yang C, meminta perusahaan tidak menugaskan kami. Oh, ini tidak baik ya, teman-teman ya. Yang D, meminta perusahaan untuk menugaskan kami di tempat yang sama. Oh, ini kurang cocok ya, teman-teman ya. Jadi jawaban yang paling cocok itu menurut saya adalah pilihan B. Ya. Dan poin tertinggi ada di B, poin ketiga ada di D, poin kedua ada di opsi A, dan poin paling kecil yaitu 1 di opsi yang C. Lanjut di soal nomor 4. Anda ditugaskan mencari furniture untuk perusahaan. Pada saat pembayaran, ternyata kartu kredit yang diberikan perusahaan tidak bisa digunakan. Tindakan Anda sebaiknya A. Tidak jadi membeli. B. Membayar dengan uang sendiri. C. Menghubungi pihak perusahaan yang memberikan kartu. D. Mencari alternatif yang memungkinkan. Baiklah, saya berikan kesempatan untuk teman-teman menjawab. Cukup ya teman-teman ya. Nah, sekarang kita jawab bersama-sama. Yang A, tidak jadi membeli. Oh, saya rasa ini bukan jawaban yang tepat ya, teman-teman ya. Yang B, membayar dengan uang sendiri. Oke, kita tahan dulu ya, teman-teman ya. Yang C, menghubungi pihak perusahaan yang memberikan kartu. Nah, saya rasa jawaban C ini lebih tepat daripada jawaban yang B. Selanjutnya yang D, mencari alternatif yang memungkinkan. Nah, ini alternatif memungkinkan ini banyak teman-teman ya. Lebih baik langsung to the point ke pihak perusahaan saja yang memberikan kartu. Sehingga langsung mendapatkan solusi. Jadi jawaban yang paling tepat adalah C. Jadi poin tertingginya adalah
C ya teman-teman ya. Nah, yang ketiga di D, 2 di B, dan satunya di A. Selanjutnya, soal nomor 5. Rudi adalah karyawan teladan. Ia sering ditugaskan melakukan proyek besar perusahaan. Suatu hari, ia ditugaskan di luar kota. Akan tetapi, istri Rudi tidak mengizinkan sebab ia sudah sering keluar kota selama sebulan terakhir. Tindakan Rudi sebaiknya A. Meninggalkan uang untuk istri agar ia bahagia. B. Menimbang kembali sebelum mengambil keputusan. C. Tetap di rumah dan meminta pengertian atasan. D. Tetap pergi dan meminta pengertian istri. Nah, sekarang coba teman-teman jawab sendiri ya. Nah, tuliskan jawaban teman-teman di kolom komentar. Nanti soal ini akan dibahas di pertemuan kita berikutnya. Sebelum Pak Reza tutup, jangan lupa ya, like, share, dan subscribe video ini, dan subscribe channel Pak Reza. Kemudian jangan lupa follow Pak Reza di Instagram Pak Reza, TikTok, dan Facebook Pak Reza ya. Jangan lupa. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya.